bersedekah karena takut dianggap pelit. Berperilaku seperti orang soleh karena khawatir dianggap orang biasa. Kalau niatnya itu riya. Wah, saya sotakonya tak beri yang banyak biar dianggap dermawan. Nah, ini karena takut dianggap pelit. Termasuk riya, kata Syekh Izzuddin, tidak berani bertanya karena takut dianggap bodoh. Riya adalah bukti kita belum ikhlas. Nanti di kitab-kitab tentang ikhlas selalu dikaitkan dengan riya. Riya ini antitesisnya. Orang yang belum ikhlas berarti dia masih riya. Cirinya 4, kata Sayyidina Ali. Yang pertama apa? Males kalau sendirian, rajin jika banyak orang, tambah rajin kalau dipuji, males kalau sudah dicela, dikritik. Nah, ini kalian coba ya introspeksi ya. Kebaikan apa yang sudah kalian lakukan selama ini, ada ciri itu enggak? Kalau sendirian ogah-ogahan, begitu banyak orang kelihatan rajin. Kalau sholat sendiri 2 menit, kalau ngimami orang banyak bisa 8-10 menit. Nah, itu alamat ada unsur pamernya. Tambah rajin kalau dipuji, wah sampean kalau ngimami suaranya indah sekali. Wah besok tambah panjang suratnya. Males kalau sudah dicela. Begitu dikritik, besok disuruh ngimami, yang lain sajalah, saya ada kekurangannya. Nah itu coba hati-hati dengan riya. Itu penghalang besar dari ikhlas. Ada uraian bagus dari Syekh Izzuddin Abdus Salam. Ini saya agak cepat. Tentang mengapa kok kita itu mudah riya. Kata Syekh Izzuddin, nafsu kita itu punya kesadaran bahwa semua manusia, apakah itu orang baik, orang tukang maksiat atau raja, itu kan menghormati, memuji, senang dengan orang soleh. Bahkan mereka rela mengorbankan harta dan jiwa demi mengabdi pada orang-orang soleh. Menyadari hal ini, hawa nafsu kita terus mendorong kita pura-pura jadi orang soleh. Biar dicintai, biar dihormati, biar diberi status tinggi oleh orang-orang. Jadi ini nafsu. Jadi dengan kata lain, biar perkataan kita didengar, perintah kita dipatuhi, kesalahan kita dimaafkan, kita tidak dimusuhi, kita tidak disakiti, ayo pura-pura jadi orang soleh. Akhirnya kita tidak ikhlas lagi. Wah enak ya kelihatan jadi ustadz itu, followernya banyak, nanti butuh apa-apa, followernya yang menyediakan. Nanti kalau dikritik yang lain yang jawab, dia tidak usah ngapa-ngapain. Kalau dia kemana-mana diajak foto, disalami, wah saya tak gaya kayak gitulah misalnya. Jadi kita riya itu sebenarnya karena dorongan nafsu. Kita melihat fasilitas, kita melihat status, kita melihat kenikmatan orang-orang soleh. Terus kita ingin niru luarnya saja biar kita dianggap soleh. Nah ini kata Syekh Izzuddin, sumbernya riya itu. Kenapa sih kalau pas ngimami orang banyak kita terus suratnya panjang, biar kita dianggap orang yang hafalannya banyak, kita dianggap orang yang hafid yang luar biasa dan seterusnya. Nah ya lagi-lagi tetap ikhlas hendak itu dalam batin. Ini untuk kita sendiri ya, jangan dipakai nembak orang. Dan kita itu kan sering kalau dapat gini-gini kita pakai nembak orang lain. Oke, nah ini saya bacakan cepat. Kita sering terjebak di sini. Termasuk riya adalah pertama apa? Agar kita tidak dicela orang. Antara lain apa? Ini termasuk riya kata Syekh Izzuddin. Pura-pura di depan karena takut dipandang rendah. Wah, ini saya harus duduk paling depan ini biar dianggap santri yang paling rajin misalnya. Kalau niatnya itu riya. Jadi atau bersedekah karena takut dianggap pelit. Berperilaku seperti orang soleh karena khawatir dianggap orang biasa. Wah saya sotakonya tak beri yang banyak biar dianggap dermawan.
Nah, ini karena takut dianggap pelit. Termasuk riya, kata Syekh Izzuddin, tidak berani bertanya karena takut dianggap bodoh. Saya mau tanya tapi takutlah nanti dianggap bodoh sama orang balik tanya. Ini sebenarnya termasuk riya. Kamu kan berarti apa? Pura-pura pinter. Padahal yo pingin tanya, wong nggak ngerti, disuruh tanya diam saja. Ini jenis riya juga. Atau kata Syekh Izzuddin, pemuka agama yang dapat pertanyaan sulit tentang satu masalah yang dia tidak tahu, karena takut dianggap bodoh terus jawab sak bisanya sesukanya. Ini riya juga. Ya kalau memang tidak tahu ya jawab saja saya tidak tahu. Jadi karena kadang-kadang kan beban kan dianggap panutan, dianggap tokoh, itu kan harus bisa menjawab apa saja. Kadang-kadang pertanyaan apapun dijawab. Harus kalau memang tidak tahu kita bilang tidak tahu. Dulu pernah kita mengkaji wisdomnya Imam Malik itu, karena Imam Malik itu kan pernah dari sekian puluh pertanyaan yang diajukan dijawab cuma 4. Sisanya beliau jawab ana la adri, tidak tahu saya. Oh sekarang kalau ada ustadz begitu dianggap ustadz, wah apa ustadz ditakoni kok tidak tahu terus. Tapi justru yang mulia yang seperti itu. Jangan ngawur, kalau memang tidak tahu bilang tidak tahu. Atau karena takut dianggap ilmunya sedikit terus ngarang-ngarang kalau ngomong. Sudah meriwayatkan nulis kitab apa, ngerti temennya males baca buku, oh saya sudah baca buku ini, padahal ya nggak pernah. Nah, ini juga termasuk riya. Berarti kamu nutup-nutupi fakta bahwa kamu males membaca. Atau ingin cari keuntungan. Misalnya ketemu orang yang ingin dimintai bantuan terus kita pura-pura jadi orang baik, orang soleh. Nah, biasanya kalau sedang mau utang itu kan kamu ngomongnya halus, enak, biar kelihatan. Nah, ini jenis riya. Oh, aslinya kamu tidak ramah, tapi kalau ada perlunya jadi ramah sekali. Ini jenis riya. Atau pura-pura jadi orang baik biar tidak ditinggal teman. Pura-pura soleh biar temannya tidak pergi. Berlagak pandai dan amanah supaya dipercaya. Ini termasuk riya. Nah, termasuk riya juga kata Syekh Izzuddin, meninggalkan ibadah karena takut riya. Ada ndak di sini misalnya pas nginep di kamar kosnya teman, biasanya sholat tahajud, tapi begitu di kamar kosnya teman mau sholat tahajud, Anda enak nanti dianggap pamer biasa tahajud. Nah, kata Syekh Izzuddin justru itu jenisnya riya. Meninggalkan ibadah karena takut riya. Kalimatnya Syekh Izzuddin, setan menghasutmu untuk meninggalkan ibadah. Kalau hasutan itu gagal dan engkau tetap ibadah, setan akan membisikkan riya untuk merusak ibadahmu. Jadi oleh setan itu kita dilarang ibadah, kok masih tetap ibadah, kita diwas-wasi dengan riya. Kok kita bisa? Ndak, saya ndak riya lillahi ta'ala. Setan terus ngasih was-was lagi loh. Meninggalkan ibadah untuk menghindari riya itu lebih baik daripada beribadah tetapi riya. Nah itu tadi akhirnya kalian yang biasanya puasa karena di tempatnya teman, sudahlah ndak usah puasa saja, nanti kelihatannya kok kayak pamer. Ini juga riya. Jadi beribadah, tidak beribadah karena takut riya, itu termasuk riya. Kata Syekh Izzuddin, itu dustanya setan. Meninggalkan ibadah karena takut riya itu bukan ikhlas. Jadi ikhlas itu beribadah karena Allah saja, bukan karena manusia. Meninggalkan ibadah karena takut dilihat orang, itu berarti tidak karena Allah lagi, tapi karena manusia. Meninggalkan ibadah karena takut dianggap Allah, kamu anak soleh ya, kamu sok anu lah. Karena takut label-label dari orang, ini juga jenis riya, kata Syekh Izzuddin. Jadi ikhlaslah lillahi ta'ala, pokoknya full semuanya karena Allah saja, tidak karena macam-macam. Ada tips
dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Karena tadi ada hubungannya dengan riya, Syekh Ibnu Athaillah menyarankan strategi uzlah, namanya khumul. Khumul itu menyembunyikan diri, mengubur diri, itu khumul. Makanya mungkin ini istilah ini diserap oleh bahasa Jawa jadi kemul. Kemul itu selimut. Kalau kita pakai selimut kan tidak kelihatan. Kata Syekh Ibnu Athaillah, itfan wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan lam yatimmu nata ijuhu. Sembunyikan wujudmu pada tanah yang tidak dikenal. Sebab sesuatu yang tumbuh dari biji yang tidak ditanam tak akan berbuah sempurna. Kalau kesusu ingin tampil, kesusu ingin kelihatan, ya kita tidak akan tumbuh. Untuk bisa tumbuh, kita harus masuk dulu, tidak kelihatan. Nah, ikhlas juga begitu. Ayo kita latihan ikhlas dulu, jangan kesusu pamer dulu. Jangan kesusu ingin dikenal, ingin tampil, ingin terkenal dulu. Ayo menyempurnakan diri dulu. Ayo melatih diri dulu sampai di level ikhlas yang kita tidak lagi punya pamrih duniawi, target-target yang tidak penting selain Allah. Kalau sudah mampu ikhlas, saatnya kita kelihatan. Pasti akan kelihatan. Maka strateginya menurut saya Ibnu Athaillah khumul. Jangan kesusu pamer, fokus saja pada perbaikan diri sampai ke level ikhlas. Jadi strategi pertama ini. Strategi kedua, di sini kita baru ketemu mahabbah. Untuk bisa ikhlas, hubungan kita dengan Allah, ayo kita tingkatkan ke level mahabbah. Tidak sekedar level formalitas, kewajiban, apalagi keterpaksaan. Kenapa kalau di level mahabbah lebih mudah ikhlas? Karena dalam hubungan cinta, orang itu yang jadi fokus, yang jadi perhatian, yang jadi target keinginan itu hanya yang dicintai. Dalam cinta orang bahkan mengorbankan dirinya, egonya demi yang dicintai. Loh, ini kalau yang kita cintai Allah kan berarti hidup kita tadi ikhlas itu kan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja, otomatis terpenuhi. Jadi begitu relasi kita dengan Allah adalah relasi cinta mahabbah, otomatis tanpa diminta hubungan kita dengan Allah jenisnya jenis ikhlas. Jadi ikhlas itu kan yang dalam mahabbah itu kan cirinya apa? Mahabbah itu unconditional, tanpa syarat. Orang yang benar-benar cinta itu kan kalau melakukan kebaikan untuk yang dicintai itu kan tanpa syarat. Tanpa aku cinta padamu asal engkau mau begini ya begitu, itu namanya belum cinta. Ini di sesi-sesi cinta sudah bolak-balik dijelaskan. Cinta yang sejati itu unconditional. Aku mau sama kamu asal IP-mu minimal 3,7 lah kalau masih. Nah, ini namanya tidak cinta. Aku mau asal gajimu sekian, ini namanya kondisional. Kalau cinta itu unconditional. Jadi sama Allah juga begitu. Tidak pakai tawar-menawar. Kenapa kok kamu serius sekali ibadah? Biar Allah itu memberi anugerah, saya bisa kaya raya, saya punya banyak karomah, bisa jalan di atas air, atau saya punya apa. Tidak itu, tujuanku Allah saja. Jadi fokusnya hanya Allah saja, orientasinya hanya ridhonya Allah saja. Kayak kalian yang sedang jatuh cinta, itu kan ketika membahagiakan yang kamu cintai, itu kan senangnya luar biasa. Ya tidak harus pacarmu, orang tuamu pun
yang sangat kamu cintai, kalau kamu bisa membahagiakan mereka, itu kan senangnya luar biasa. Maka cintailah Allah, otomatis hubunganmu dengan Allah berubah jadi hubungan ikhlas tadi, hubungan yang bersih, jernih, tidak ada yang lain selain Allah saja. Nah, ini strategi kedua. Yang pertama tadi humul, yang kedua mahabbah. Ada tips dari Imam Ghazali untuk meningkatkan mahabbah kita menuju mahabbahnya Allah, cinta pada Allah. Jadi ini kalau bahasa saya teori dari mahabbah menuju ikhlas. Kata Imam Ghazali, ayo dipikir pelan-pelan ya. Orang itu sebenarnya secara alamiah itu harusnya mencintai Allah. Nah, ini rutenya ini. Yang pertama apa? Orang itu biasanya muhibbun li nafsihi. Cinta pada dirinya. Ini yang disebut ego tadi. Jadi ingin menyenangkan dirinya itu muhib li nafsihi. Orang ini karena ingin menyenangkan dirinya, muhibbun li nafsihi, pada akhirnya muhibbun lil muhsin alladzi ahsana ilaihi. Dia juga sebagai efeknya apa? Cinta pada orang yang berbuat baik kepadanya. Orang yang menyenangkan dia, membahagiakan dia. Nah, ini secara natural begitu. Orang itu secara alami cinta pada dirinya, berarti sebenarnya dia juga cinta pada orang lain yang membahagiakan dirinya. Nah, itu muhsin alladzi ahsana ilaihi. Berarti apa? Sebenarnya kita itu punya fitrah al-muhib lil muhsin. Kita itu sebenarnya cinta pada orang baik. Jadi karena orang baiklah yang punya kemungkinan berbuat baik padaku. Siapapun itu orang baiknya. Nah, kalau naik lagi satu level sebenarnya dari orang baik. Kenapa sih kok kita cinta pada orang baik? Karena dalam diri orang baik ada kebaikan. Berarti apa? Sebenarnya kita itu mencintai kebaikan. Kalau kita mencintai kebaikan, kalau kita berpikir lagi lebih dalam, sebenarnya ada Sang Maha Baik, yaitu Allah. Jadi semua tadi pada ujungnya, kalau kita mau merenung agak dalam, sebenarnya cinta kita itu harusnya sudah tumbuh pada Allah. Hanya saja selama ini kita tidak pernah merenung sedalam itu. Nah, ini nanti bagian yang harus kalian ulang. Dengarkan lagi ya, bahwa manusia itu pertama-tama dia pasti ingin membahagiakan dirinya, cinta pada dirinya. Otomatis berarti dia juga akan cinta pada orang yang membahagiakan dirinya, bisa membahagiakan dirinya. Orang baik yang bisa membahagiakan dirinya, berarti sebenarnya dia juga cinta pada orang baik. Siapapun orang baik, ini punya potensi berbuat baik pada dirinya, sehingga siapapun orang baik perlu dicintai. Orang baik itu disebut orang baik sebenarnya karena ada kebaikan dalam dirinya. Berarti yang kita cintai sebenarnya adalah kebaikannya. Kalau kita cinta pada kebaikan, jangan lupa ada Sang Maha Baik, yaitu Allah. Jadi puncaknya cinta itu harusnya Allah. Kita mencintai apapun dengan alasan apapun itu kalau ditarik ujungnya pasti Allah. Anda, Bapak, saya tidak cinta kebaikan, yang saya cintai kecantikan, keindahan. Loh, emangnya yang maha cantik, maha indah siapa? Kalau bukan Allah. Tidak kok Pak, saya cinta kegagahan. Kalau cuma indah, cantik, saya tidak terlalu tertarik.
Saya suka yang maco-maco, yang tidak terlalu. Iya, yang maha gagah siapa lagi kalau bukan Allah. Jadi cintamu pada apapun, kalau kamu renungi sampai puncak, tetap ujungnya ya ketemu Allah. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kalian tidak mencintai Allah. Berarti tidak ada alasan kalian itu melakukan apapun tidak secara ikhlas. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada pendukung dan penghalang. Saya agak cepat ya waktunya. Ini real time sekarang, kalau direkamannya mungkin belum nyampe 1,5 jam karena kita mulainya agak telat. Nah, pendukungnya ikhlas itu tentu saja ilmu, ini pasti. Tidak mungkin ikhlas bisa sempurna, utuh, utama tanpa kita paham apa itu ikhlas. Malam ini sedikit-sedikit kita belajar tentang ikhlas, itu paling tidak kan kita sekarang tahu bagaimana cara kita ikhlas. Maka ilmu jadi kunci. Yang kedua sahabat. Ya tentu saja orang-orang sekitar kita mendukung. Kalau sekelilingmu orang-orang toksik semua, Yo, kamu tidak akan jauh-jauh dari situ. Cari teman yang enak. Jadi yang mendukung pertumbuhan jiwamu menuju keikhlasan. Yang ketiga, mujahadatun nafas, kemampuan memerangi diri, kemampuan mengendalikan diri. Semakin orang canggih mengendalikan dirinya, menguasai dirinya, semakin mudah nanti mengarahkan pada ideal-ideal hidup, termasuk keikhlasan. Yang keempat, jangan lupa isti'anatullah. Isti'anatullah itu kesadaran untuk minta pertolongan pada Allah. Jangan merasa sudah hebat, sudah bisa, karena Allah lah yang membolak-balik hati kita. Yang kelima, sadar bahwa kita ini fana, dunia ini fana. Maka eman-eman pamrih amal baik kok hanya duniawi. Eman-eman pamrih amal baik kok hanya sukses sekarang. Hidup hari ini itu tidak segalanya. Jadi yang lebih hakiki besok, setelah hidup hari ini. Nah, kesadaran ini akan memudahkan kita untuk ikhlas. Penghalangnya ikhlas tentu saja ada riya. Tadi dijelaskan ujub, merasa sombong, merasa besar, takabur, sombong, hasud. Selama masih ada kedengkian pada siapapun, sulit kalian ikhlas. Karena orang hasud itu targetnya bukan Allah, tapi hancurnya orang yang dia benci. Jadi ini hati-hati, karena hasud itu kalian ingin orang yang kalian benci hancur, kalian tidak sadar sebenarnya engkau sendirilah yang hancur. Karena kedengkianmu, kedengkian itu merusak dirimu. Makanya di surat Al-Falaq itu secara khusus kita diminta berdoa, berlindung dari orang-orang yang hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Karena orang hasud itu bisa melakukan apapun yang merusak, bahkan merusak dirinya sendiri tidak masalah, asal orang yang dia hasuti juga rusak. Nah, ini merusak keikhlasan. Peradaban hari ini kan antara lain diwarnai follower dan hater. Nah, boleh kamu tidak suka, boleh kamu tidak cocok, tidak setuju dengan sesuatu, tapi semoga tidak nyampe pada level hasud ini. Kebencianmu membuat cita-cita hidupmu hanya kehancuran yang kamu benci. Dan yang terakhir, munafik. Munafik ini orang yang antara ideal dan realitasnya tidak nyambung. Tentu saja tidak mungkin bisa ikhlas orang yang munafik. Jadi ini pendukung dan penghalang.